Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wasiatnya Abil Walid kepada kedua putranya di dalam kitab An-Nasihatul Waladiyah pada halaman 33, subbab al-ghina'u yumbitul fitnata fil qalbi. Al-ghina'u nyanyian yumbitu kang nyukulaken atau kang nyebabaken apa gina al fitnata ing fitnah fil qalbi ing dalem ati. Wa iyyakuma wadiya sira loro wal aghaniyah ing pira-pira nyanyian. Fa innal ghina'ah moko saktuhune nyanyian iku yumbitu nyukulaken atau nyebabaken apa ghina al fitnatah ing fitnah fil qalbi ing dalem ati. Wa yuwallidu lan nyebabaken khawatiras su'i ing pira-pira keinginan Allah. Khawatiras su'i ing pira-pira keinginan Allah fin nafsi ing dalem awak. Nah, yang subbab pada halaman 33 ini menjelaskan tentang nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang bisa menimbulkan fitnah di dalam hati. Kenapa kok di sini juga diingatkan? Karena memang pada zaman sekarang ini lagu-lagu, nyanyian-nyanyian berkembang pesat, ya. Jadi para artis juga bermunculan. Kemudian generasi muda juga banyak yang terbuai oleh nyanyian-nyanyian itu. Nah, nyanyian-nyanyian yang menimbulkan fitnah di dalam hati, menimbulkan keinginan tidak baik di dalam hati. Nah, seperti itu juga harus dijauhi. Yang saya sampaikan di sini adalah nyanyian yang membuat orang yang mendengarkan itu malah terbuai, atau membuat yang mendengarkan itu berhayal sesuatu yang jelek. Nah, ini kan banyak juga nyanyian-nyanyian yang seperti itu. Nah, tapi kalau nyanyiannya di situ nyanyian yang sifatnya itu tidak ke arah sana, artinya tidak menimbulkan fitnah dalam hati, tidak menimbulkan keinginan yang jelek di dalam hati, gitu ya. Nah, silahkan, tidak apa-apa. Seperti umpamanya sholawatan, ya, lagu religius gitu. Itu kan tidak menimbulkan hal-hal yang jelek di dalam hati yang orang yang mendengarkan, ya, silahkan aja. Nah, berikutnya adalah an-nardu wasyatranju mulhatun lil waqti. An-nardu, permainan dadu. Permainan dadu, wasyatranju, ada yang baca wasyatranju, sama saja. Wasyatranju atau wasyitranju lan main catur, mulhatun kang ngilangaken lil waqti maring waktu. Ngelaliaken, mulhatun kang ngelaliaken atau kang ngilangaken lil waqti maring waktu. Melupakan ataupun menghabiskan waktu. Nah, wa iyyakum lan udhiya sira loro
wasyatranjah ing main catur wanardah lan dadu. Fa innahu moko satuhune satranju iku syulul battalinah kesibukane wong kang pengangguran kabeh. Kesibukane wong kang pengangguran kabeh. Wa muhawalatul mutsrafina. Nah, ini kalimatnya sulit-sulit. Saya ulangi dulu. Fa innahu moko satuhune syatranju iku syulul battalinah kesibukane wong kang pengangguran kabeh. Wa muhawalatul mutsrafina lan prilakune wong kang berlebihan kabeh. Lan prilakune wong kang berlebihan kabeh. Ya, ini bisa dihidupkan ini kipasnya enggak? Satu aja. Berikutnya ada wa muhawalat yufsiduh, ya, yufsiduh. Sudah? Yufsiduh kang rusak. Yufsiduh kang rusak syatranjuh al umrah ing umur. Wa yushhiluh lan nyibuaken syatranjuh anil fardhi saking fardu, saking kefarduan. Wa yajibulan wajib opo ayyakunah yanto ono opo umrukuma umure sira loro, opo umrukuma umure sira loro iku azza luweh mulya alaikuma ing atase sira loro. Wa afdalah lan luweh utama indakuma ing sandingi sira loro min antaqta'ahu tinimbang yen to ngentekaken sira loro, ngentekaken sira loro hu ing umur. Nah, makna aslinya antaqta'ahu itu megot. Nah, tapi ini kaitannya dengan umur. Nah, bukan megot ya, bukan motong maksudnya, tetapi adalah menghabiskan. Ya, ngentekaken sira loro hu ing umur. Bimithli hadhihi sakhafati kelawan padane ikilah pira-pira perkara kang rendah, perkara kang remeh, rendah, apalagi melemahkan akal. Nah, masuk sakhafat itu. Kelawan padane ikilah pira-pira perkara kang rendah, remeh, ya. Allati la tujdi kang ora berguna, kang ora berguna apa lati. Wa tufsidahu lan ngerusak sira loro hu ing umur. Bihadhil hamaqati kelawan ikilah pira-pira perkara kang bodho, pira-pira perkara kang bodho. Allati tadurruh kang bahayani apa lati wa turdilan membinasakan apa ngerusak. Nah, wa turdilan ngerusak atau membinasakan apa lati. Subbab berikutnya ini adalah tentang bermain dadu, bermain catur yang di situ membuat orang yang bermain di situ melupakan waktu, gitu ya, melupakan waktu. Jadi Abil Walid berpesan kepada kedua putranya untuk tidak bermain seperti itu, bermain dadu, bermain catur, meskipun di situ tidak mengandung perjudian. Ini Abil Walid menasehati kedua putranya untuk tidak bermain dadu dan bermain catur. Kenapa? Fa innahu syulul battalinah.
Karena bermain catur seperti itu adalah kesibukannya orang yang nganggur, orang yang nggak ada kerjaan, gitu ya, menyibukkan diri dengan bermain catur, bermain dadu, gitu ya. Wa muhawalatul mutsrofina, apalagi itu termasuk perilakunya orang yang bermewah-mewah, berlebih-lebihan, gitu. Nah, uang lebih dibelikan catur, gitu ya, uang lebih dibuat beli dadu, gitu ya. Itu gayanya orang yang bermewah-mewah, gitu ya, perilakunya orang yang suka berlebih-lebihan. Yufsidul umrah, juga bisa merusak umur. Artinya apa? Bisa menghabiskan umur kita tanpa terasa. Itu asik ya, bermain gitu terus sampai berjam-jam, gitu ya. Nah, andaikan itu diisi dengan hal yang lebih bermanfaat, gitu ya, itu sudah banyak yang bisa dia lakukan. Tapi dia menghabiskan waktunya di depan catur, gitu, di depan dadu, seperti itu. Wa yushghilu 'anil fardhi, dan dia itu malah juga menyibukkan yang sampai dia tidak melakukan hal yang fardu. Ya, hal yang fardu. Pernah saya bertemu dengan orang yang bermain catur itu ketika waktunya sholat Jumat di pinggir jalan, gitu ya. Padahal itu bersebelahan dengan masjid itu. Nah, sudah berpakaian rapi, sudah berpakaian takwa, sudah pakai peci, tapi dia bermain catur sampai selesai sholat Jumat. Loh, ini betul katanya tadi itu bisa melupakan atau bisa menyibukkan diri kemudian sampai tidak melakukan hal yang fardu, gitu ya. Nah, ini betul, ini hanya contoh kasus ya, tapi contoh kasus ini bisa saja terjadi pada orang lain ya, sampai melupakan kewajiban itu. Wajibu ayyakuna umrukuma azza alaikuma wa afdala indakuma min antaqta'ahu, ya. Kalian berdua, katanya Abil Walid kepada putranya, kalian berdua itu wajib membuat umur kamu itu menjadi lebih mulia. Jadi bagaimana kita itu bisa menghabiskan umur kita dengan baik, gitu ya, itulah kemudian yang ukuran kemuliaan kita. Bagaimana kita menggunakan umur kita itu dengan baik, maka disitulah kemuliaan yang bisa kita dapatkan. Wa afdala indakuma min antaqta'ahu, katanya, dan bagaimana kita menghabiskan waktu itu dengan hal yang lebih utama, hal yang lebih mulia, gitu. Nah, itu yang merupakan kewajiban kita. Jadi mengisi umur kita dengan melakukan hal-hal yang dapat membuat kita mulia dan membuat kita utama. Sebenarnya itu, gitu. Nah, bimithli hadhil sakhafatil lati la tujdi, kalau umpamanya kemudian menghabiskan waktu dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang rendah, hal-hal yang tidak berguna, ya jangan berharap kemudian kita mendapatkan kemuliaan itu dari Allah, gitu. Nah, waktu itu sebenarnya anugerah dari Allah, gitu ya. Anugerah dari Allah yang sangat besar yang harus kita gunakan dengan baik, gitu. Nah, kalau diisi dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak berguna, ya kita tidak mendapatkan barokahnya waktu, tidak mendapatkan fadilahnya waktu itu tadi. Itu. Wa tufsidahu bihadhil hamaqati allati tadurru wa turdi. Itu katanya. Jadi hal-hal yang remeh seperti barusan itu bisa saja membahayakan dan kemudian membinasakan kita, merusak kita. Gitu ya. Nah, ini jadi intinya adalah kenapa kok Abil Walid di sini melarang kedua putranya untuk bermain dadu dan bermain catur itu? Intinya karena bisa membuat, gitu ya, bisa membuat kita itu terlena, gitu ya, membuat kita itu lupa terhadap waktu. Itu. Nah, dari yang saya sampaikan ini maka dapat disimpulkan bahwa permainan dadu dan permainan catur yang kemudian dilarang seperti itu karena apa? Kalau permainannya itu membuat dia itu melupakan zikir kepada Allah, kemudian apa? Membuat dia itu lupa terhadap kewajiban, ya. Nah, seperti itu.
Berikutnya an-nahyu anil kahanati wat tanjimi. An-nahyu ngelarang anil kahanati saking perdukunan, wat tanjimi lan apa perbintangan. Nah, perdukunan dan perbintangan. Wa iyyakuma lan eling wa iyyakuma lan wadiya sira loro wal qadaah ing nekani bin nujumi kelawan perbintangan watakahuni lan perdukunan. Fa inna dzalika moko satuhune mengkono mazkur liman saddaqahu maring wong kang beneraken man hu ing dzalik iku mukhrijun ngetokaken anid-dini saking agama. Saya ulangi, fa inna dzalika moko satuhune mengkono mazkur liman kaduwe wong sedekah kang ambeneraken man hu ing dzalik iku mukhrijun ngetokaken anid-dini saking agama. Wa mudkhilun lan iku nglebokaken lahu maring man fi jumlatil marikinah ing dalem jumlahe wong kang sesat kabeh. Jumlahe wong kang sesat kabeh. Ada juga marikin itu dimaknai keluar dari agama. Ya, jadi begini. Ada larangan juga untuk melaksanakan perdukunan ataupun apalagi perbintangan. Jadi ada beberapa orang yang melakukan ya perdukunan dan perbintangan itu yang kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang seperti mendahului takdir Allah gitu ya. Nah, hal yang seperti ini kemudian yang dilarang di dalam agama. Fa inna dzalika yang termasuk juga ini di dalam wasiatnya Abil Walid kepada putra-putranya untuk tidak melakukan hal seperti ini. Baik dia pelakunya langsung atau yang minta tolong untuk minta tolong agar orang lain melakukan perdukunan dan ramalan itu terhadap dirinya. Fa inna dzalika liman saddaqahu, ini ya hal yang kaitannya dengan ramalan, perdukunan itu ya, perbintangan itu liman saddaqahu mukhrijun anid-dini, bagi orang yang mengakui kebenarannya itu adalah dapat membuat dia keluar dari agamanya. Wah, ini sangat sekali ini ya. Sangat jelas sekali ini. Wa mudkhilun lahu fi jumlatil marikinah. Nah, orang yang juga kemudian memanfaatkan atau melakukan perdukunan dan perbintangan itu juga mudkhilun lahu fi jumlatil marikinah, juga masuk ke dalam jumlahnya termasuk orang-orang yang sesat gitu ya. Nah, seperti itu. Wa amma ta'dilul kawakibih, anapun utawi ngitung piro-piro lintang, wa tabyinu ashkhasiha, lan jelasaken piro-piro ndak harus kepribadian sih, piro-piro kepribadiannya kawakib. Ini kalau ngomong kepribadian kayak orang gitu ya. Nah, maksudnya ciri-ciri. Nah, yes. Ciri-ciri dari kawakib. Wa tabyinu ashkhasiha. Iyanya dua ya. Wa tabyinu ashkhasiha. Lan jelasaken piro-piro ciri-cirine se kawakib. Wa ma'rifatu awqati tulu'iha. Lan ngaweruhi piro-piro waktune metune kawakib. Wa ghurubiha, lan surupe kawakib. Wa ta'yin, terlalu cepat ya. Wa ma'rifatu awqati tulu'iha, lan ngaweruhi pira-pira waktune metune kawakib. Wa ghurubiha, lan surupe kawakib. Wa ta'yinu manaziliha, lan nyataaken pira-pira posisine kawakib. Piro-piro posisine kawakib. Wa burujihi, lan piro-piro
zodiak, ya zodiak itu zodiaknya kawakib. Wa auqati nuzulis syamsi, lan pira-pira waktune temurune srengenge, wal qamari lan rembulan, biha kelawan kawakib. Wa tartibu darajatiha, lan ngurutaken pira-pira derajate kawakib. Atau apa lagi? Lan nyusun pira-pira derajate kawakib. Lil ihtidai, krana awih pitudu, krana ngalap pitudu bihi kelawan tartibu darajatiha. Bihi kelawan tartibu darajatiha. Wa ta'arrufus saati, lan ngawruhi pira-pira jam. Wa auqatis sholawati, lan pira-pira waktu salat. Bidzilali, kelawan ayang-ayang, bayang-bayang, bayangan ya, bayangan itu. Bidzilali kelawan bayangan. Wa biha, lan kelawan kawakib. Jawabe amma depan ya. Tadi kan di ta'dilu, wa amma ta'dilu anapun utawi awal paragraf ini. Belum ada jawabnya amma, belum ada khabarnya ta'dilu. Ya di sini sudah. Iku fa innahu, moko satuhune ta'dilul kawakib iku hasanun, bagus. Mudriku dzalika kullihi, mudriku dzalika kullihi, utawi wong kang ngaweruhi mengkono mazkur kullihi sekabehane dzalik bitariqil hisabi, kelawan dalan hisab, kelawan dalane hisab iku mafhumun difahami. Qala dawu sapa Allah Ta'ala wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri. Wa huwa utawi Allah iku alladzi zat ja'ala kang dadekaken alladzi lakum maring sira kabeh an-nujuma ing pira-pira lintang, litahtadu supaya ngalap pituduh sira kabeh biha kelawan nujum fi dzulumatil barri. Saya ulangi, litahtadu supaya ngalap pituduh sira kabeh biha kelawan nujum fi dzulumatil barri ing dalem pira-pira petenge daratan wal bahri lan laut, segara, wal bahri lan segara. Al-An'am 97. Wa qala lan dawu Allah azza min qailin, katanya kemarin ya, azza gimana, moho mulya sapa min qailin, siapa, dat kang dawu. Huwa utawi Allah, isi ayatnya, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura ila akhirih. Huwa utawi Allah iku allazi zat ja'ala kang dadekaken ladzi asyamsa ing srengenge diyaan ing bersinar, wal qamara lan rembulan nuron ing cahaya. Wa qaddarahu lan ngatur Allah hu ing syams manazilah ing pira-pira posisi, li ta'lamu supaya weruh sira kabeh. Saya ulangi, wa qaddarahu lan ngatur Allahu ing syams manazilah ing pira-pira posisi, li ta'lamu supaya weruh sira kabeh adadas sidina ing jumlahe pirang-pirang tahun atau ing wilangane pirang-pirang tahun, wal hisabah lan itungan
Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi. Ma khalaqa ora nyiptaaken sapa Allahu Allah dzalika ing mengkono-mengkono mazkur illa bil haqqi angin kelawan hak. Yufassilu apa? Merinci alladzi al ayati ing pira-pira ayat liqaumin maring kaum ya'lamunah kang nawruhi kabeh. Nah, ada larangan yang lain. Apa larangannya? Adalah an-nahyu anil kahanati wat tanjimi. Ya, larangan perdukunan dan perbintangan. Barusan itu sudah disebutkan di paragraf pertama, hendaknya gimana? Iyyakumal qada'ah, takutlah kamu untuk bisa melaksanakan perdukunan dan perbintangan itu. Gitu ya, karena bisa mengeluarkan kita dari agama kita dan malah bisa memasukkan kita termasuk orang-orang yang sesat, gitu ya, yang keluar dari agama. Nah, kemudian di paragraf berikutnya ini bukan hal yang menyesatkan, ini termasuk tanjim, termasuk perbintangan, tetapi yang kalau di kita itu kita biasanya mempelajari ilmu antariksa. Nah, pada paragraf yang ini adalah pembahasan tentang ilmu antariksa, ya. Nah, ada juga yang bahasan seperti ini ada di ilmu falak, ya, ada ilmu falak. Kalau hal-hal yang seperti itu termasuk yang baik, itu tidak dilarang, ya, mempelajari perbintangan, tapi yang kaitannya dengan ilmu falak, dengan antariksa itu tidak dilarang. Yang dilarang itu perbintangan yang kaitannya yang dikaitkan dengan peramalan seperti itu, ya. Nah, coba seperti apa saja yang kaitannya dengan ilmu falak itu? Contohnya yang pertama ta'dilul kawakib, ya. Menghitung bintang itu, bukan bintang itu dihitung satu persatu, bukan seperti itu, ya. Maksudnya ini mempelajari planet itu, ya. Sampean kan juga sudah mempelajari juga planet itu, ya. Nah, seperti itu. Apalagi tabyinu ashkhasiha, ya, menjelaskan ciri-cirinya planet, ya, kan ada planet bumi, ada apa lagi itu, Uranus itu, ya, itu macam-macam, itu termasuk di dalam kawakib itu, ya, dan itu perlu dijelaskan, itu ciri-cirinya bagaimana gitu, ya, perlu dijelaskan, ya, perlu dipelajari. Kemudian apa lagi? Kaitannya dengan perbintangan juga, mengetahui waktu keluarnya dan waktu tenggelamnya. Mungkin waktu tenggelamnya matahari, tenggelamnya bintang itu, munculnya bintang kapan. Nah, itu kaitannya dengan ilmu antariksa, ya. Nah, kemudian dikembangkan juga oleh ilmu falak, ya. Nah, kalau seperti itu ya termasuk yang baik itu, malah itu dianjurkan untuk mempelajarinya. Wa ta'yinu manazilha wa burujiha, ini kaitannya dengan rotasinya, kaitannya dengan posisinya, itu dianjurkan untuk mempelajari seperti itu, ya. Nah, peredarannya, ya, nah, itu dianjurkan. Wa auqatin nuzuli syamsi wal qamari biha. Nah, ini juga waktu kapan tenggelamnya matahari, kapan munculnya bulan, itu dipelajari juga, penting itu. Wa tartibu darajatiha, ini juga menghitung derajat matahari. Biasanya ini kalau sudah ru'yatul hilal itu, ya. Nah, di awal Ramadan, di awal apalagi Idul Fitri itu biasanya ada tim ru'yah itu, ya. Nah, ini juga yang dilakukan itu termasuk di dalam ilmu antariksa itu, ilmu falak juga, gitu, ya. Nah, itu yang perlu dilakukan, itu perlu dipelajari kalau seperti itu. Ini kaitannya dengan watartibu darajatiha. Kemudian apa lagi? Oh iya, ini lihtidai bihi, untuk bisa mengambil petunjuk dari hasil penelitiannya itu, ya, hasil menghitung derajat matahari tadi itu.
Kemudian ada juga ta'arrufu sa'ati wa awqati sholawati bidzilali wa biha. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengetahui waktunya sholat, ya, bisa mengetahui jam itu juga karena apa? Karena mempelajari bayang-bayang, mempelajari bayangan, kan gitu ya. Dan juga kemudian mempelajari peredaran matahari itu juga. Fa'innahu hasanun. Kalau yang seperti itu termasuk baik, maka kemudian dianjurkan untuk dipelajari. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan peramalan ini. Semuanya ini ada ilmunya kalau ini, ya. Dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang secara umum, gitu ya. Jadi manusia semuanya membutuhkan ilmu seperti itu. Nah, makanya dianjurkan untuk dipelajari. Nah, gimana kalau umat Islam sendiri tidak mau mempelajari ilmu falak itu? Gimana bisa ngukur ini sudah masuk waktu Ramadan atau tidak, gitu ya? Nah, semuanya memang tergantung kepada umat Islamnya. Makanya sekarang dianjurkan untuk mempelajari itu. Ini termasuk hasanun katanya barusan itu. Ya, mudriku dzalika kullihi bitoriqil hisabi mafhumun, gitu ya. Mengetahui hal-hal yang seperti ini dengan jalan hisab itu juga dipahami, bisa dipahami, gitu ya. Nah, kalau tanpa seperti ini hisab pun tidak bisa dilakukan, gitu ya. Nah, kalau nggak ada yang melakukan hisab, nggak ada yang melakukan ru'yah, waduh, ini gimana? Nanti umat Islamnya bingung ini, ya. Umatnya jadi bingung. Maka ini juga dianjurkan untuk dipelajari. Nah, yang dilarang ini bukan kaitannya dengan hal itu, ya. Yang dilarang itu kalau tanjim, ya, atau perbintangan itu dikaitkan dengan ramalan-ramalan itu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa huwallazi ja'ala lakumun nujumah litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri, gitu ya. Allah adalah yang menciptakan, yang menjadikan bintang-bintang itu, gitu ya, agar kamu bisa mengambil petunjuk dari itu, gitu ya. Di mana? Yaitu fi dzulumatil barri wal bahri, gitu ya. Ketika daratan dan lautan itu gelap, gitu ya, itu bisa kemudian melihat bintang. Nah, dari bintang itu kemudian bisa dilihat, oh, kapan munculnya bintang Suraya, kan gitu ya. Yang katanya kalau sudah muncul bintang Suraya, wabah penyakit bisa hilang, gitu ya. Nah, untuk bisa mempelajari kapan munculnya bintang Suraya itu juga butuh ilmu. Nah, ilmunya itu perlu dipelajari. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan perbintang, tidak ada kaitannya dengan peramalan itu, ya. Wa huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Nah, Allah yang menjadikan matahari itu bersinar, ada sinarnya, wal qamara nuron, matahari rembulan itu bercahaya, kan gitu ya. Nah, jadi kalau diaan itu sudah muncul dari dirinya sendiri, sinar, matahari bersinar, ya. Nah, tapi kalau nuron yang dimiliki oleh bulan itu adalah pantulan dari diaan itu, gitu. Wa qaddarahu manazilah. Ya, dan itu Allah juga yang mengatur turunnya, maksudnya rotasinya gimana, gitu ya, peredarannya itu, ya, gimana. Nah, itu semuanya Allah yang mengatur. Nah, komplit tata suryanya juga karena Allah yang menciptakan, maka yang mengatur pun ya Allah, gitu. Kemudian manusia hanya bisa mempelajari saja, gitu. Mempelajari saja kita itu. Nah, dari hasil belajarnya manusia itu, maka kemudian muncul ilmu tadi itu, ada ilmu antariksa, ada ilmu falak, itu ya. Nah, kemudian setelah ada ilmu tentang itu, maka kita bisa mendapatkan petunjuk dari itu, gitu maksudnya. Ini jangan dipahami petunjuk-petunjuk seperti hidayah Allah kepada manusia, bukan seperti itu ya. Tapi ini yang ditunjukkan oleh ilmu terhadap kita, itu. Apa fungsinya li ta'lamu adadas sininah wal hisabah, gitu ya. Allah menjadikan matahari bersinar, kemudian bulan bercahaya, itu apa fungsinya? Li ta'lamu adadas sininah, biar kita itu juga bisa menghitung bisa menghitung
bisa membuat kalender ya, bisa menghitung waktu dalam setahun itu gimana gitu ya. Nah itu semuanya itu dipelajari melalui ilmu tadi itu gitu ya, karena dengan melihat matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya itu. Jadi ya, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan semuanya itu kecuali karena kebenaran gitu ya. Yufassilul, karena memang hal yang benar gitu. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun gitu ya. Allah memerinci tanda-tanda kekuasaannya itu terhadap orang-orang yang mengetahui. Sudah selesai untuk al-qismul awal. Sekarang kita masuk kepada al-qismus tsani minal wasiyati. Jadi ada bagian kedua ini ya dari wasiatnya Abil Walid. Wa ammal qismus tsani, anapun utawi bagian kang kapindo mimma yajibu mimma yajibu ya, di apa, sebentar saya cek dari al-qismul awal dulu itu di halaman berapa. Al-qismul awal di halaman 18 ya. Kalau di halaman 18 al-qismul awal itu tanpa pengantar, langsung masuk as-tasdiq bi arkanil iman gitu ya. Nah, di sini ini dikasih pengantar ini. Nah, apa katanya di sini? Wa ammal qismus tsani, anapun utawi bagian kang kapindo iku mimma saking barang yajibu kang wajib apa antakuna yen to ana sira loro iku alaihi ing atase ma wa tatamassaka lan tetanggenan sira loro bihi kelawan ma. Adapun bagian yang kedua ini berisi sesuatu yang wajib kalian berdua berpegang teguh kepadanya. Jadi itu hal-hal yang wajib dilakukan gitu ya, dan bahkan harus dipegang teguh gitu. Meliputi apa saja hal-hal yang wajib dipegang teguh itu ya, hal yang wajib dilakukan itu. Yang pertama adalah ikramul akhi li akhihi. Ikramul akhi, oleh amulyaaken dulur li akhihi maring duluri akhi. Ya, di sini sih diungkapkannya saudara laki-laki, tapi bukan berarti hanya saudara laki-laki saja yang dimaksud ini, gitu ya. Jadi memuliakannya saudara laki-laki kepada saudaranya. Boleh jadi sesama laki-laki, saudara laki-laki, atau saudara laki-laki terhadap saudara perempuan, atau saudara perempuan terhadap laki-laki, atau saudara perempuan terhadap saudara perempuan. Seperti itu ya. Nah, apa coba yang gambarannya memuliakan pada saudara itu seperti apa? Fa'iyal tazimah moko yen to netepi sapa kullu wahidin saben-saben wong siji minkuma saking sira loro li akhihi maring dulure sekul wahid kullu wahid al ikhlaso ing ikhlas wal ikramah lan amulyaaken wal muraatah lan saling jaga fisirri ing dalem samar-samar wal alaniyati lan terang-terangan. Fisirri ing dalem samar-samar wal alaniyati lan apa? Terang ya. Terang-terangan, wal alaniyati lan terang-terangan. Wal muraqabatah, ataf kepada al ikhlasoh gitu ya. Wal muraqabatah lan nginjen-nginjen fil maghibi ing dalem ado wal musyahadati lan cide. Kalau mana aslinya maghib itu tidak ada, musyahadah dapat dilihat, ya berarti maksudnya adalah di tempat yang jauh dan yang tempat yang dekat. Al-maghib itu biasanya yang sampean pakai itu apa ya? Ghaib ya. Nah, ghaib itu kan tidak ada atau maksudnya di jauh, dalam jarak yang jauh. Musyahadah yang bisa dilihat berarti maksudnya dekat. Gitu ya. Nah, ya langsung diartikan jauh dan dekat saja biar enak memahaminya, ya.
Jadi gambarannya memuliakan saudara itu ya, yang pertama, tetaplah kamu terhadap saudara kamu itu tetap dalam keadaan apa? Ikhlas. Apalagi memuliakan, saling menjaga ya, saling menjaga, baik dia itu sendirian ataupun banyak orang gitu. Samar-samar ini bukan berarti dalam waktu gelap dan waktu terang gitu. Maksudnya itu adalah sendirian atau banyak orang gitu ya, sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Pokoknya selalu saling menjaga kalau sesama saudara gitu ya, saling menjaga. Menjaga apanya? Ya menjaga rahasianya, menjaga keharmonisan, itu menjaga untuk saling saling menghormati. Terus katanya di sini wal muraqabatu fil maghibi wal musyahadati. Apa katanya? Nginjen-nginjen itu maksudnya apa, Rek? Mengawasi ketika jauh maupun dekat gitu ya. Ketika jauh itu ditelepon, ditanya gitu ya. Kondisinya gimana? Nah, kabarnya gimana? Nah, kalau dekat gitu ya, ya ditanya gitu, disapa gitu. Nah, kalau sesama saudara itu tidak boleh yang namanya tukaran, tidak wawuh gitu ya. Nah, tidak saling tegur, itu tidak boleh itu. Itu sudah menunjukkan sudah tidak ada lagi mura'ah gitu ya, saling menjaga. Sudah tidak ada lagi keikhlasannya, sudah tidak ada lagi memuliakannya gitu. Nah, itu sudah mesti, itu sudah. Kalau sudah sampai tidak bertegur sapa dan umpamanya sudah saling egois ya. Nah, itu sudah nggak ada lagi, sudah ikhlas, ikram, mura'ah, kemudian muraqabah. Nah, sebenarnya cuma 4, tapi kalau dipraktekkan sangat luas ini, gitu ya. Nah, seperti itulah hubungan bersaudara. Berikutnya atful kabiri ala shahiri. Oleh atful kabiri, oleh ngasihi dulur kang gede. Atful kabiri oleh ngasihi dulur kang gede. Ala shahiri ing atase dulur kang cilik. Wal yalzam, ya, wal yalzam lan becik netepi sapa akbarukumah luwih gedine sira loro, li akhihi maring dulure akbarukumah al isfaqah ing ngasihi alaihi ing atase akhihi, wal musara'atah lan saling saling cepet gancangan. Nah, lan saling gancangan ila kullima maring saben-saben barang yuhibbuhu kang demen akhihi hu ing ma, ila kullima maring saben-saben barang yuhibbuhu kang demen akhihi hu ing ma, wal mu'adadatuh lan saling menolong fima ing dalem barang yu'thiruhu kang amulyaaken akhihi hu ing ma, kang mulyaaken akhihi hu ing ma, wal musamahatuh lan saling menghargai, atau apalagi sama dengan tasamuh itu loh, Rek. Sama dengan ini ya, tasamaha ya tasamahu, tasamuhan. Ini yang ikut wazan fa'alah, samaha yusamihu musamahatan. Jadi kata dasarnya sama saja dengan tasamuh itu. Apa berarti? Saling menghargai atau toleransi. Likul lima maring saben-saben barang ya ruwabuhu kang demen akhihi hu ing ma. Nah,
Jadi katanya di sini ini masih dalam pembicaraan hubungan bersaudara ya. Gimana kalau atful kabiri ala syahiri itu berarti yang lebih tua itu mengasihi kepada saudara yang lebih muda. Nah, gimana cara mengasihinya itu? Wal yalzam akbarukuma li akhihi al isfaqu alaihi katanya. Jadi yang lebih tua kepada yang lebih muda itu al isfaq, mengasihi katanya kemarin. Kalau istilah isfaq ya, asfaqah yusfiku isfaqon wa musfaqon fahuwa musfikun. Nah, itu adalah apa? Kalau isfaq itu mengasihi yang sampai rela mengorbankan hartanya, mengorbankan apa dirinya, pokoknya sampai rela berkorban. Itu namanya isfaq ya, mengasihi yang dibarengi dengan pengorbanan. Ya, itu isfaq. Nah, seorang kakaknya terhadap adiknya itu harus rela berkorban. Mengasihi itu harus sampai rela berkorban. Kemudian apalagi wal musara'ata ila kulli ma yuhibbuhu. Apa katanya? Saling cepetan terhadap sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia sukai. Umpamanya, oh adik saya kok seneng sama brownies ya, umpamanya. Kue brownies itu. Nah, kalau ada kue brownies langsung ingat adiknya. Oh, ini nanti tak kasihkan adik. Nah, langsung ingat gitu. Nah, ini namanya musyaroah ya. Cepet-cepet itu maksudnya cepet ingatnya, cepet memberinya, pokoknya apa yang disukai oleh adiknya langsung diingat. Nah, itu namanya musyaroah ila kulli ma yuhibbuhu. Wal mu'adadah. Apalagi? Oh ya, umpamanya adiknya kok seneng dengan umpamanya ngaji online umpamanya. Oh, adik itu biasanya seneng ngaji online itu. Nah, begitu jam sekian, ayo dek, cepetan dek, habis ini ngaji wis. Nah, sesuatu yang dia sukai dia mesti lebih cepetan gitu ya. Nah, lebih cepetan memperhatikan kepada adiknya. Wal mu'adadatu fima yu'thiruhu, menolong dengan sesuatu yang dia muliakan. Umpamanya ya, kok ada adiknya yang di situ ingin melamar pekerjaan gitu ya. Ya harusnya itu didukung, didukung gitu loh. Nah, umpamanya adiknya kok ada yang mau kuliah ya, ada adiknya sudah mau masuk kuliah, oh itu ditolong, dibantu. Oh iya dek, saya carikan soal-soal mau tes gitu ya, soal-soal tes itu. Nah, itu namanya mu'adadah fima siruhu, sesuatu yang membuat dia mulia, sesuatu yang kira-kira dia membuat dia itu terhormat gitu ya, membuat dia itu mulia. Nah, itu harus ditolong dan didukung. Wal musamahatu likulli ma yarwabuhu, ini juga saling menghargai dalam sesuatu yang dia sukai gitu ya. Nah, pokoknya adiknya suka kok itu tidak berbahaya, didukung aja, dibiarkan saja walaupun sampai tidak suka. Nah, kadang-kadang kan kita lupa ya, ngene dek ndak apik dek, aja wis dek. Lah, sesuatu kalau yang dia sukai selama itu tidak mungkin ya, tidak membahayakan atau itu mungkin sesuatu yang tidak merugikan gitu ya. Nah, silakan aja itu dihargai saja, keinginan ataupun ya rugabuhu ya, sesuatu yang dia sukai dihargai gitu ya. Nah, itulah seorang kakak terhadap adiknya. Katanya orang Madura, rok toro agi. Nah, pokoknya tidak bahaya, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang tua. Nah, dia aja toro agi katanya ya, dihargai katanya tadi. Sekarang sebaliknya, kalau sikapnya yang lebih muda kepada yang lebih tua gimana? Tauqirus syahiri lil kabiri. Ya, olehi ngormati dulur kang cilik lil kabiri maring dulur kang gede ya. Bisa memuliakan, bisa menghormati ya, taukir itu menghormati atau muliakan ya, dulur kang cilik lil kabiri maring kang gede, maring dulur kang gede. Wa yaltazimu lan wajib sapa asgharu kuma
luwih cilike sira loro li akhihi maring dulure aswar. Aswaruku ma itu ya adiknya gitu maksudnya ya. Luwih cilike sira loro li akhihi maring dulure aswar takdimahu ing andisi akan akhihi alaihi ing atase aswar. Wa ta'zimahu lan ngagungaken akhihi fi kulli amrin ing dalem saben-saben perkara birruju'i kelawan bali ila madhabihi maring pendapate akhihi. Wal itba'ah lan ngetutaken lahu maring akhihi fi sirrihi ing dalem samare akhihi wa jahrihi lan terang-terangane akhihi. Saya ulangi, wal itba'ah lan ngetutaken lahu maring akhihi fi sirrihi ing dalem samare akhihi wa jahrihi lan terang-terangane akhihi. Wa taswiba qaulihi lan beneraken pengucape akhihi wa fi'lihi lan kelakuane akhihi. Nah, sekarang gimana seharusnya seorang adik terhadap kakaknya? Yang pertama katanya gimana? Adik sama kakaknya itu wajib mendahulukan kakaknya. Ya, didahulukan kakaknya. Ini kan sangat indah ya, hubungan bersaudara itu. Kalau yang katanya tadi kakaknya terhadap adiknya itu menyayangi, kita isfaq katanya tadi ya, menyayangi, mengasihi terhadap adiknya. Terus adiknya menghormati terhadap kakaknya, gitu ya. Itu kan jadi klop gitu ya. Yang kakak terhadap adik itu menyayangi, kemudian yang adik terhadap kakak itu menghormati. Nah, di situ timbul keharmonisan bersaudara. Kemudian wa ta'zimahu, gitu ya, wa ta'zimahu fi kulli amrin berruju'i ila madhhabihi, ya. Kemudian apalagi seorang adik itu harus mengagungkan kakaknya, ya, menghormati kakaknya dalam segala urusan dan kembali kepada pendapatnya. Nah, jadi dibuat tempat berembuk gitu ya. Oh, kakak gitu ya, kakak dibuat diajak rembukan. Nah, nanti kalau ada yang perlu disepakati gitu, nah coba ditanya dulu pendapat kakaknya itu, gitu. Kenapa? Karena kakaknya lebih tua, lebih dewasa, lebih banyak pengalaman gitu. Jadi ditanya dulu pendapatnya itu, gitu. Nah, kalau kakaknya di situ punya pendapatnya umpamanya A gitu ya pendapatnya. Nah, kok ternyata itu disepakati oleh adik-adiknya, ya jadi keputusan itu, gitu. Kalau pendapat kakaknya itu kok tidak disepakati oleh yang lain, barulah kemudian itu berembuk kembali, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang dijadikan rujukan lebih dulu itu adalah pendapat kakaknya, gitu ya. Wal ittiba'alahu fi sirrihi wa jahrihi, mengikuti kakaknya baik itu fi sirrihi wa jahrihi katanya ya, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Jangan sampai terjadi kalau di depan kakaknya dia manut gitu ya, tapi kalau di belakang kakaknya dia menentang. Ya, jangan seperti itu ya. Nah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dia tetap ikut kakaknya. Wa taswiba qaulihi wa fi'lihi, dan membenarkan ucapannya dan perbuatannya, gitu ya. Nah, kalau itu memang benar ya dibenarkan. Kalau itu salah ya diperbaiki, gitu ya. Nah, ditegur, diperbaiki. Intinya adalah nanti benar gitu loh. Menjadi benar yang sikap dan ucapan dari kakaknya itu. Seperti itu ya. Kemudian ini gimana ini? Ke bawah kalau dilanjutkan ini sangat panjang ya. Ke bawah itu. Nah, saya sedikit aja ya. Ada mana tadi? Silakan dilihat dulu
ada beberapa istilah di situ. Taqdim. Kalau taqdim itu artinya mendahulukan, ya. Taqdimun itu mendahulukan. Nah, dah. Jadi kalau taqaddama itu sering diartikan berarti maju. Kalau takdim itu apa? Mendahulukan. Nah, kalau taqaddamah itu diartikan maju, atau diartikan yang lain itu adalah apa ya? Sudah berlalu. Itu taqaddamah. Ya. Taqaddamah, ya taqaddamu, taqadduman. Kalau takdiman fi'il madinya apa? Qaddamah. Ya, qaddama yuqaddimu, takdiman itu mendahulukan. Ya. Kalau taqaddamah, ya taqaddamu, taqadduman itu bisa artinya itu maju atau apa? Telah berlalu. Ya, taqaddamah telah berlalu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kata taswibun di situ yang sampean kenal biasanya kata syawab, ya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Kan gitu toh? Ya, Allah lebih tahu dengan kebenaran. Nah, syawabun itu kebenaran. Dari kata syawabun dibuat syawwabah yusawwibu taswiban. Maka artinya membenarkan. Gitu ya, yang terakhir tadi itu ya. Wa taswibah qaulihi wa fi'lihi. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Besok kita masih melanjutkan bagaimana hubungan bersaudara, ya, hubungan persaudaraan. Nah, karena hubungan persaudaraan itu sangat membuat kita itu sangat membuat orang tua itu gelisah gitu ya. Kadang-kadang kalau melihat anaknya tukaran gitu ya, orang tua gelisah itu. Jangankan itu sudah dewasa gitu ya. Nah, masih anak-anak saja itu bikin orang tua itu kadang-kadang bingung gitu ya ngelihat anaknya gitu tukaran itu. Nah, dari pembahasan ini besok masih kita membahas ini ya. Jadi hubungan persaudaraan ya. Bagaimana bisa harmonis dalam bersaudara itu menjadi pembahasan kita mulai hari ini. Besok masih kita melanjutkan itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.